Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kemot di Ragam Kisah tentunya. Dan terima kasih banyak untuk semua sahabat Ragam Kisah yang sudah memberikan subscribe, like, dan komentarnya di video-video sebelumnya. Sebelumnya memang kita Ragam Kisah lama sekali hiatus dan tidak ada kabar karena beberapa hal kesibukan dan lainnya. Saya baru bisa kembali menemui teman-teman semua. Semoga sahabat Ragam Kisah selalu dalam kondisi yang terbaik, sehat walafiat, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Ya, kali ini Ragam Kisah akan mencoba membuka atau menyampaikan kisah mengenai runtuhnya Pajajaran oleh Kerajaan Banten. Kisah ini menceritakan tentang dua tokoh besar, yaitu Raja Banten, Maulana Yusuf, dan juga Raja Pajajaran terakhir, yaitu Prabu Surya Kencana, yang kadang juga disebut sebagai Panembahan Pulau Sari, seorang raja tanpa mahkota. Mari kita simak bersama kisah Sumpah Terakhir Siliwangi. Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Kisah. Dikisahkan, di ujung masa senjanya, seorang lelaki yang sudah tidak lagi muda naik tahta. Ia bernama Maulana Yusuf. Maulana Yusuf adalah putra dari Raja Banten, Maulana Hasanuddin. Maulana Yusuf berusia 70 tahun pada saat naik tahta. Ia tidak lagi muda, namun takdir telah memilihnya sebagai Raja Banten. Maulana Yusuf sebelum menjadi seorang raja, ia menikahi perempuan dari rakyat biasa. Tapi saat mahkota sudah ada di kepalanya, ia menetapkan hukum kerajaan, membangun benteng luar Surasawan, menyusun aturan pewarisan tahta, bahkan menetapkan gelar untuk para bangsawan. Di tangannya, Banten menjelma menjadi kerajaan yang kuat dan disegani. Maulana Yusuf menikahi seorang gadis muda bernama Ratu Ayu Khadijah. Pada saat menikah dengan Maulana Yusuf, sang permaisuri baru berusia 17 tahun. Dan dari rahimnya lah lahir sang putra mahkota, yaitu Pangeran Muhammad Nasruddin. Di sisi lain, Maulana Yusuf lah yang juga membangun pesawahan di wilayah yang kini disebut dengan Serang. Namun, datanglah sebuah provokasi. Kerabat dari pihak ibu mengunjungi Maulana Yusuf. Mereka menyampaikan bahwa Maulana Yusuflah seorang raja Sunda yang sah. Rupanya kalimat itu terus terngiang di kepala sang raja. Sebuah bisikan yang mengadu domba, dan akhirnya sang raja, yaitu Maulana Yusuf, terpengaruh. Maka dipersiapkanlah pasukan dan senjata pun diangkat. Pada tahun 1579, pasukan Banten berangkat. Tepat di bulan Muharram, mereka menyerang Pajajaran. Dengan bantuan salah seorang bangsawan dari Pajajaran yang bernama Rakean Jaya Antea. Ia membantu pasukan yang datang dari Banten dengan membukakan gerbang Suradipati dari dalam. Maka terjadilah pertempuran berdarah. Prabu Nilakendra, Raja Pajajaran saat itu, harus menelan pil pahit. Pada saat pertempuran, sang Nilakendra terkena panah. Sang Nilakendra
terpanah di bagian pahanya. Kisah ini jarang diceritakan, khususnya mengenai kemana Prabu Nilakendra pada saat itu. Perlu diketahui, pada saat itu pasukan Puragabaya atau sang penjaga raja terbagi dua. Sebagian menyelamatkan mahkota kerajaan yang dibawa ke Sumedang. Sementara sang Nilakendra dengan sisa-sisa pasukannya dilarikan ke Gunung Pulosari. Di tengah kehancuran Pajajaran, Maulana Yusuf memboyong benda keramat, yaitu Pancalikan Sriman Sriwacana, simbol di mana para raja-raja Pajajaran dinobatkan. Dan di Banten, batu ini disebut dengan Watu Gila. Tujuan Maulana Yusuf sangat jelas, agar Pajajaran tidak lagi bisa menobatkan seorang raja. Pada 11 Rabiul Awal tahun 987 Hijriah, Pajajaran resmi dihancurkan. Namun tanpa disangka dan diduga, rupanya setahun kemudian sang Prabu Nilakendra akhirnya menobatkan putra mahkotanya, yaitu Pangeran Ragamulya, sebagai Raja Pajajaran, gelar sebagai Prabu Surya Kencana, atau masyarakat pada saat itu menyebutnya Panembahan Pulosari. Seorang raja yang memerintah di Gunung Pulosari. Prabu Surya Kencana dinobatkan tanpa mahkota, tanpa singgasana. Waktu berlalu, sang Maulana Yusuf, Raja Banten, dikabarkan jatuh sakit. Namun ia mendengar kabar bahwa Pajajaran belum sepenuhnya lenyap, sehingga keluarlah perintah dari sang Maulana Yusuf untuk terus melakukan pengejaran pada Prabu Nilakendra dan Surya Kencana. Sang Mangkubumi Jayanegara yang telah menggantikan posisi Mangkubumi sebelumnya, yang juga memimpin penyerangan ke Pajajaran, kembali lagi memimpin pasukan untuk mengepung Pulosari, mengejar Surya Kencana. Dan dalam naskah ini, dalam babat Sandiaman ini, dikabarkan bahwa pada saat Prabu Nilakendra melarikan diri ke Pulosari, ia menyamar sebagai seorang tabib dan menggunakan nama Sang Hyang Dengdeng. Hingga akhirnya Sang Surya Kencana dapat ditangkap oleh pasukan Banten yang dipimpin oleh Mangkubumi Jayanegara. Dalam sebuah persimpangan, dalam perjalanan, dalam kesempatan itu pula Sang Surya Kencana mengucapkan wangsit, yang umum disebut dengan wangsit Uga Siliwangi. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Akhirnya Prabu Surya Kencana, Sang Ragamulya, ditangkap dan dihadapkan kepada Maulana Yusuf. Pada saat itu, sang Maulana Yusuf terbaring sakit. Terjadilah percakapan antara Maulana Yusuf dan
Prabu Surya Kencana. Maulana Yusuf dalam naskah ini, dalam kisah babat ini, tidak menjawab sepatah pun dari semua pertanyaan Sang Surya Kencana. Saat itu, Prabu Surya Kencana mempertanyakan alasan Maulana Yusuf mengapa ia menyerang Pajajaran dan mengapa Pajajaran dihancurkan. Maulana Yusuf terdiam. Tak ada jawaban, hanya air mata yang mengalir perlahan. Di tengah isak haru, di antara tangisan Sang Maulana Yusuf, Prabu Ragamulya Surya Kencana mengeluarkan supata, sebuah sumpah, dan ia berkata, sebagaimana Pajajaran hancur karena fitnah dan adu domba, maka kelak Banten akan mengalami kehancuran yang sama. Dan Maulana Yusuf pun tidak bisa berkata apa. Ia tak mampu lagi menahan duka. Dengan kesadaran penuh, Maulana Yusuf membebaskan Raja Pajajaran terakhir, membiarkannya pergi bersama sisa-sisa sejarah. Sejak hari itu, nama Ragamulya dikenal sebagai Siliwangi terakhir. Demikian teman-teman ragam kisah, sebuah kisah yang mungkin tidak akan pernah lekang. Kedua kerajaan ini memiliki darah dari Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sepertinya memang kisah setiap kerajaan akan selalu memiliki kisah-kisah seperti ini. Bukan hanya di Nusantara, di kerajaan-kerajaan lainnya pun hal-hal seperti ini sering terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kisah Sumpah Sang Siliwangi terakhir, kisah antara Maulana Yusuf dan Prabu Surya Kencana. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dalam hal penyampaian ataupun perbedaan-perbedaan lain. Karena sejarah bersifat dinamis. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ragam kisah.